Oke, baik Ananda. Jadi untuk materi kita setelah UTS yang pertama itu adalah persediaan. Persediaan itu kita membeli barang dagang tanpa kita olah, kemudian kita jual kembali. Contoh soalnya kira-kira seperti ini. Kemudian pencatatannya ada dua, yang pertama secara perfektual atau terus-menerus, yang kedua secara fisikal. Kita membahas metode pencatatannya 3 saja. Yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga adalah average. Jadi yang pertama kita akan masuk ke yang perfektual. Yang pertama contoh penyelesaiannya seperti ini. Kita buat dulu tabelnya. Yang pertama FIFO, yang harus kita tahu dulu FIFO itu adalah first in first out. Berarti barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang itu yang akan kita jual nanti pertama kali. Ini bentuk tabelnya, ada kolom tanggal, kemudian pembelian, penjualan, saldo. Setiap tabel itu ada unit, add atau harga persatuannya, kemudian jumlahnya. Kemudian sampai ke ujung seperti itu, ada unit, ada harga persatuan, kemudian ada jumlah. Kalau sudah, kita masuk ke contoh soal pertama. Persediaan awal kita 500 unit, kemudian add 1500, harga per unitnya itu 1500, tanggal 1 Agustus. Langsung kita selesaikan. Tanggal 1 bulan Agustus, persediaan awal kita taruh di bagian saldo 500 unit, harga persatuannya adalah 1500. Kalau sudah kita kalikan, kita dapat hasilnya Rp750.000. Saldo ini sama dia dengan gudang kita, berarti kita simpan barang kita di sana. Kalau sudah untuk tanggal 1 langsung kita garis, berarti untuk persediaan awal kita taruh di kolom saldo, unitnya 500, harga 1500, kemudian jumlahnya 750. Soal yang kedua, tanggal 3 bulan 8, pembelian 300 unit, harga persatuannya 1.600 rupiah. Tanggal 3/8, dia pembelian, berarti kita taruh di kolom pembelian 300 unit, kita kali dengan 1.600, kemudian kita dapat hasilnya Rp480.000. Kalau sudah, setiap pembelian dia akan menambah saldo kita. Setiap pembelian dia akan menambah saldo. Kita pindahkan dulu yang saldo teratas kita 500, 1.500, 750. Kemudian tambah pembelian kita 300, 1.600, baru kita dapat hasilnya 480. Berarti di gudang kita sekarang ada yang 500, ada yang 300. Ada dua macam jenis barang. Kalau sudah, langsung kita garis. Masuk kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih tentang pembelian 700 unit, harga per unitnya 1.700. Tanggal 5 bulan 8, pembelian kita 700 unit, harga per unitnya 1.700. Kemudian kita kalikan, kita dapat hasilnya 1.190. Ini masih kosong karena tidak ada penjualan. Berarti di sini kita tambahkan semuanya 500, 1.500, 750. Ini stok kita yang pertama, kemudian kita beli lagi 300, pindahkan dia 1.600, 480. Kemudian kita membeli lagi 700, berarti kita tambah lagi di gudang kita 700 ditambah 1.700 menjadi 1.190. Kita kalikan, kemudian ini dia stok kita di gudang sampai tanggal 5. Kemudian tanggal 8 penjualan kita 1.000 unit. Penjualan berarti kita taruh dia di kolom penjualan 1.000 unit. Nah, kita harus tahu dulu kita sedang berada di metode apa. Sekarang kita sedang ada di metode FIFO, first in first out. Jadi kita akan menjual 1.000 ini, berarti barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang pertama kali kita jual. Barang kita yang pertama kali masuk adalah 500 unit, berarti kita ambil dulu 500 unit penjualan kita. Kemudian kita kalikan dengan 1.500, dapat hasilnya 750. Kita menjual 1.000 unit, berarti
Ini baru 500 yang terjual karena kita mengambil dari stok teratas karena kita sedang di Vivo. Berarti barang kita yang ini sudah habis, kita jual. Kemudian kita ambil lagi 300 unit kali 1600, kita dapat hasilnya 480. Berarti barang kita yang 300 juga sudah habis. Sisa kita menjualnya 1000, berarti 500 ditambah 300 baru 800. Kita ambil lagi dari gudang kita 200 sisanya karena dia 1000. 200 dikali 1700, kita dapat hasilnya 340. Kemudian ini masih bersisa 500, kita pindahkan ke bawah. 500 dikali 1700, kemudian kita dapat hasilnya 850. Kenapa dia kita urai satu persatu? Karena harga per unitnya selalu berbeda. Berarti penjualan kita 1000 sudah habis, kita pakai dari gudang. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk tanggal 10 Agustus. Pembelian kita 400 unit, harganya 2000 per unit. Taruh di kolom pembelian 400. Kemudian di sininya 2000, di sininya 800.000. Langsung kita pindahkan saldo kita. Saldo sebelumnya ada 500 dikali 1700, dapat 850. Tambah dengan pembelian kita 400. Kemudian di sininya 2000, 800. Berarti sampai tanggal 10 seperti itu penyelesaiannya. Selanjutnya adalah tanggal 16 bulan 8.